Kan? Endingnya Lacey sama si satu mas-mas narapidana itu, ini narapidana itu dia maki-makian sampai ending abis. Kita ngerasa dia bebas di situ. Berarti ending dari Nosedive adalah kebebasan dari seorang Lacey yang selama ini terkurung sama teknologi Ya. rating. Justru di tempat yang kita sempit, untuk kita tidak bisa kemana-mana, kita ngerasa bebas. Tapi di tempat yang luas, kita ngerasa terkurung di sini, di gadget. Bangun tidur, apa yang dilihat pertama kali? Tidak mungkin kitab suci Anda kan? Tidak mungkin dong. Pengennya gitu sih gue. Tapi tidak mungkin, belum kan? Belum. Karena pasti HP, kita semua kebanyakan pasti HP yang kita cari ketika bangun tidur. Sebelum tidur, terakhir kita lihat HP dulu, baru tidur. Kebanyakan gitu loh. Kalau teknologi yang ada di series ini udah ditemuin di dunia asli, bener-bener itu berdampak ke semua kehidupan elu, negatif dan positifnya. Ketika kita ini sih, kalau ketika kita menyewa jasa orang asing, entah misalnya buat massage, entah kita menyewa jasa yang jasa di bankir gitu misalnya, untuk menitipkan uang kita di situ, itu bisa jadi lebih bisa dipercaya gitu, karena orang itu juga harus mempertahankan Ratingnya, itunya dia kan, kepercayaan itu bisa lebih terlihat jelas gitu. Yang mana kalau sisi negatifnya jelas jauh lebih banyak dong daripada sisi positif menurut gue. Itu tadi salah satunya seperti yang ada di film Nosedive itu, atau kita bisa cepat banget kehilangan kepercayaan sama teman kita sendiri atau bahkan ke anggota keluarga kita sendiri karena rating. Iya, misalnya di keluarga, misalnya gue sama adik gue 1 minggu deh dia lagi pergi tugas kemana gitu, keluar kota, keluar Pulau Jawa, pulang-pulang aku lihat rating lu udah 3. Ya hal-hal yang kayak gitu sih yang ngerinya gitu untuk terjadi gitu. Ya udah, kalau menurut lu sendiri gimana? Kalau sisi positif sama negatifnya yang lu rasa kalau itu ada terjadi sudah aplikasi itu udah bener-bener persis seperti ada di Nosedive? Kalau gue sih lebih ke mungkin positifnya dulu deh. Gue ngeliat dari hal kecil sih pak. Kayak dari tadi di scene tadi, gue ngeliat hal kecilnya. Kita bisa jadi menemukan topik dengan cepat, memecah kecanggungan. Jadi teknologi itu kita bisa langsung lihat profilnya dia. Ya. Kita langsung bisa ngelihat dia ngepost apa, di komen apa. Jadi kayak ibarat kayak kalau sekarang, Instagram lu apa? Harus nanya itu dulu kan? Harus nanya, dan kayaknya agak gimana ya kalau misalkan lu tanya ke strangers apaan sih gitu loh. Tapi kalau ini langsung gue ngeliat Instagram lu dan gue bisa ngeliat karakter lu. Oh dia orangnya kayak gini-gini. Oke nih gue ngobrol. Oh, nah jadi kan bisa tuh. Suka makan melon. Bener langsung kan. Gue juga suka kucing loh. Gue itu sih positifnya kita mempermudah kehidupan sosial sehari-hari kita buat lebih connect aja sih menurut gue. Negatif ya berkesinambungan juga. Kita jadi fake pak. Kita jadi palsu gitu loh. Lu berkelakuan baik sama orang demi rating. Mau tidak mau akan dipaksa untuk kayak gitu nggak sih? Jadi keseharian lu. Iya betul. Lu akan kayak gitu otomatis, walaupun lu nggak pengen palsu gitu, lu akan kayak gitu karena kalau lu nggak kayak gitu, lu akan tunduk. Kecuali lu nggak peduli ya. Iya kayak adiknya si Lacey itu. Tapi kalau lu nggak peduli, ini juga negatifnya. Ada harga yang perlu lu bayar. Gitu. Lu nggak bisa beli rumah di lu nggak bisa tinggal di komplek tertentu. Iya. Lu nggak bisa beli mobil merek tertentu karena rating lu jelek. Bisa dapetnya mobil-mobil versi lama doang. Versi lama karena rating lu jelek, karena lu nggak peduli sama kefake-fakean itu rating. Jadi ini menurut gua jebakan sih kemajuan teknologi. Pasti ada positif dan negatif dari setiap teknologi yang advance-nya segimanapun gitu. Nah, gue jadi penasaran apa ada nggak sih maksudnya, atau kita udah tahu Instagram sudah ada segala macam, tapi yang menuju ke arah sana di live tuh udah ada belum ya? Ya paling mendekati. Apakah memang sudah ada satu negara atau satu tempat atau satu developer yang udah bikin menuju ke arah sana? Ada. Oh ada. Ada. Di mana? Itu di Cina pak. Di Cina. Di Cina udah ada. Makanya gue bilang ini tuh kalau yang mendekati banget sebenarnya bukan Instagram. Oke, Instagram mendekati. Iya. Tapi ini bener-bener plek-plekan mirip rating. Itu bener-bener lu bisa dinilai dari keseharian lu sosial. Ada. Emang di Cina apa? Maksudnya dia bikin aplikasi tertentu atau apa nih? Jadi kayak gini. Namanya social credit system pak. Apa itu jadi ternyata gue juga baru baca setelah nonton ini. Oh, oke. Dan artikelnya bilang bahwa ini mirip di Black Mirror gitu. Oke. Dia bilang gini, ini akan menilai keseharian lu, cara lu berbelanja, cara lu berkomunikasi sama orang, persahabatan lu, berteman, cara lu kalau lu minjem duit lu balikinnya gimana, telat nggak? Oke. Aplikasi ini juga ngenilai gimana dia menilai keseluruhan aktivitas lu. Itu tapi dalam aplikasi.
Nah, untuk ininya gue belum cari karena gue baru baca tadi. Gue belum cari tahu, tapi ini dibuat sama government. Nah, itu pemerintah ini resmi diaplikasikannya ke orang untuk harus memakai itu tuh gimana? Apakah kalau misalnya orang nggak pakai itu nanti bakal dipenjara atau gimanain gitu? Sampai orang harus mematuhi kebijakan itu gitu. Oke, gue nggak tahu pastinya, makanya gue bilang gue nggak tahu pastinya, mungkin salah, tapi asumsi gue dari aplikasi. Kenapa? Karena tadi gue baca ada di salah satu kota di Cina, dia tuh penduduk daerah itu dikasih 1000 poin, which is kalau kita bayangin mungkin aplikasi dong, pasti aplikasi di handphone, lu poin tapi ratingnya tuh bukan bintang tapi poin. Kalau lo ini berkurang gitu, kalau lo naik dikasih 1000 poin. Asumsi gue sih di aplikasi sih. Setiap orang udah benar-benar udah bisa ke-track gitu. Dilihat nanti misalkan mungkin pinjaman uang, kalau lo mau minjem uang lo akan ditanya tuh ID lu. Dan lo kedetek, wah dia kasus ini. Ini udah dijalanin dari 2014 ya. Oh, udah lama dong. Correct me if I'm wrong ya. Buat teman-teman yang lebih tahu, tapi setahu gue ini 2014 udah mulai jalan, mulai advance-nya banget di 2020. Ada satu orang yang cerita bahwa di salah satu artikel gitu, dia berkurang poinnya karena pinjaman dia, terus dia kayak ya gitulah, pokoknya intinya kayak ratingnya jelek gitu. Dia nggak bisa beli tiket pesawat. Oh, mirip banget ya. Dan lu di beberapa tujuan stasiun nggak bisa naik kereta. Itu benar-benar dibatasi. Karena poin lu di bawah SKBM gitu lah ya. Betul, di bawah standar itu. Yang bikin ini dia stres banget adalah lu nggak bisa apa-apa. Lu nggak bisa komplain kemana-mana customer service gitu ya. Poin gue gini, tolong dong naikin, atau nanya kapan ini bener nggak. Pokoknya lu nggak tahu, lu di blacklist. Tulisannya tadi gue baca di artikel tuh dia kena blacklist. Dia nggak tahu juga untuk sementara atau gimana, tapi dia kena blacklist dan dia juga nggak tahu mau ngubungin kemana gitu. Jadi intinya udah ada, Pak. Di real life udah ada, tepatnya di Cina. Hati-hati, corona pun bermula awalnya dari Cina, spreading ke the entire world. Terus bisa aja ini juga dimulai dari Cina, terus aplikasi ini akhirnya digunakan di entire world. Lama-kelamaan dunia begitu semua. Yeay, kita termasuk Indonesia. Lu pakai rating, gua nilai lu. Friend, gua mau nanya ke kalian, kalau emang itu udah kemana-mana dan Indonesia udah mulai pakai teknologi rating atau poin, apakah kalian mau pakai aplikasi itu? Komen di bawah. Sekarang media sosial kan banyak masanya tuh. Iya. Kira-kira angka followers, subscriber di media sosial sekarang udah berdampak sejauh mana sih sama kehidupan kita menurut lo? Ya, buat nyari kerjaan juga jadi bisa diukur dari situ kan? Silakan curhat. Lah iya bener kan? Nyari kerjaan juga bisa diukur dari situ sekarang. Sangat. Nggak harus cuma ngomongin soal di dunia keaktoran. Bener. Di hal-hal lain pekerjaan-pekerjaan eksak juga, wah apa nih follower dikit? Oh kayaknya. Tapi kayaknya yang lebih di highlight kayaknya di masih saat ini iya. Tapi kemungkinan besar bisa jadi juga ke. Misalnya nih lu mau nge-hire orang yang guru spiritual yoga misalnya, ada sosial media pengen lihat dong, oh dia nggak punya sosial media, jadi nggak dipanggil. Atau misalnya mana sosial media, follow-nya dikit, kayaknya nggak oke deh nih. Udah kayak gitu ya. Padahal sebenarnya bisa aja ilmu dia lebih banyak tapi dia nggak nge-share. Misalnya dia nggak posting soal itu. Berarti udah sampai situ ya? Iya, ada juga mengganggunya. Nah iya, soal pekerjaan. Ada yang spiritual yoga misalnya followernya banyak, tapi sebenarnya tidak menenangkan, tapi dia bisa ngebawa itu, ngepersonal dia kalau yoganya dia tenang, enak, nyaman, tapi dia tidak punya lisensi yoga gitu misalnya, atau apalah hal-hal kayak gitu. Dia yang laku, ya nggak apa-apa juga sih, tapi itu kan ngaruh. Ingat, bukan cuma di dunia entertain aja itu. Tapi mungkin ada teman-teman yang nggak tahu di dunia entertain emang kenapa. Ya kalau misalnya sekedar paling mudah ini adalah misalnya lu untuk kita bisa, let's say kita ngomongin film ya, sebagai pemain film, misalnya kan pasti melalui proses casting dulu. Ketika selesai casting, akan dipilih nih mana yang akan diterima, sesuai peran atau gimana. Tapi ada yang tidak perlu melewati casting, hanya sekedar ditanya followernya berapa. Mungkin ada casting tapi cuma formalitas doang, bukan kesesuaian sama karakter atau ilmu keaktingan lu punya, tapi berapa jumlah follower untuk bisa membuat film ini jadi berkualitas, padahal tidak selalu seperti itu korelasinya. Jadi intinya kayak ya memang bisa dibilang sih industri sekarang kalau kita bicara memang perfilman gitu ya, nggak bisa dipungkiri bahwa followers matters. Bisa menjadi penentu lu dapat suatu pekerjaan atau tidak dari followers. Sekarang udah kayak gitu kan? Kan ada juga orang-orang yang sekuat-kuatnya dia berusaha entah belajar acting sampai segala macam, jungkir balik segala macam. Banyak. Atau sampai perannya kayaknya cocok banget nih sama dia. Nggak dapat karena casting oke juga.
misalnya produser nggak suka, nggak. Ya kita punya temen lah, maksudnya yang cerita kayak ya actingnya udah oke, udah kayak udah dapat banget. Saudara suka nih. Suka sutradara. Produser lewat. Menurut lo oke nih ya? Menurut gue pengen lihat dulu follow-nya berapa. Terus, wah, enggak sih, ini ada yang lain nggak? Langsung, nggak perlu lihat lagi castingnya kayak gimana, enggak. Berarti followers itu udah bener-bener ngaruh ke banyak pekerjaan, salah satu ya film, aktor gitu. Kayak gitu. Lu pernah ngerasa nggak ada orang yang nggak mau temenan sama follower? Ini ekstrim. Gua kenal sama seseorang, dia nggak mau temenan kalau circle-nya itu nggak ada centeng biru. Wow. Jadi memang kalau lihat di komen-komen Instagramnya dia dia maunya ya orang-orang verified. Gue pikir itu belum ada, tapi Itu udah ada udah ternyata ada, ya. itu udah ada. Astaga. Ini sorry banget, gue kenal salah satu orang gitu. Aduh, nggak habis pikir gue kalau itu. Dan dia merasa gue berusaha untuk nanya gitu motivasinya apa dan sebagainya. Dia merasa bahwa untuk kerjaan misalnya dia mau dilihat branding dia ya, circle-nya dia ya seperti itu. Coba kan lu yang tadinya zaman dulu kala gitu lu mau berteman ya udah berteman nih, nggak melihat apapun gitu. Sekarang udah mulai ada teknologi media sosial yang dilihat dari followers, orang nggak mau temenan sama lu karena followers lu dikit. Itu sedih nggak sih? Mungkin di satu sisi sedih, tapi gue mencoba pakai perspektif lain. Bagus lah kalau dia nggak mau teman sama gue. Gue bisa nge-cut orang yang Toxic. Iya, fake atau ya udah. Apa gue nggak teman sama dia? It's not a big deal for me. Bisa aja kan? Jadi kita nggak usah repot-repot. Harus sok-sok mau deket sama dia. Nggak usah. Ngomong-ngomong itu, gue kepikiran lagi. Jujur friend, Jujur. Lu jujur ya. Kalau lu follow orang, misalkan tiba-tiba dia nggak follow balik, DM gue, ini gue curhat aja. DM gue tuh banyak yang selalu kayak minta follow back. Gue merasa nggak nyaman. Maksud gue gini, gue mau follow orang karena gue suka kontennya. Nggak perlu dipaksa dong, itu sebuah kefake-an dong ketika gue follow back. Sedangkan gue nanya ke beberapa teman gue, ada yang sampai baper banget. Sampai, ih kok dia nge-follow gue sih? Tadi kan kita udah ngobrol, kenalan. Asik banget orang, kok dia nge-follow gue? Gue pernah digituin. Orang kok lu nge-follow gue sih, nge-follow back gue gini-gini. Berarti kan itu kan bentuk dari kebaperan dia. Itu sampai situ, Pak. Gimana? Any comment? Ya kan, gini kan kalau kita di real life-nya kan nggak ada pernah kita nanya nih, kita bisa menjadi teman, tidak ada term, kita jadi temen yuk? Enggak. Iya kan? Ya udah. Ya udah. Ya karena ada faktor follow dan unfollow itu jadi kayak ada penanda temenan nih sudah. Padahal kan itu bukan term yang disetujui hitam di atas putih. Dengan ini Reside menyatakan akan berteman dengan misalkan gue unfollow lu. Dengan ini secara resmi Residik sudah tidak mau berteman lagi. Iya, nggak ada kan gitu-gitu. Tapi gara-gara ada itu kita kayak berasa ada term itu. Kita kalau temenan ya nggak gitu kan. Ketika kita udah cocok ya udah jalan aja, nggak ada kayak gitu tadi tuh. Akhirnya setelah lu lihat dia udah nggak follow lu unfollow juga. Oh, gua nggak kayak gitu. Nggak maksudnya. Oh, bisa aja, bisa aja. Kan lucu. Terus pas ketemu awkward. Ini gila. Iya. Teknologi udah sampai sini, friend. Ya itu. Iya kan? Terjadi. Maksudnya gini, ini gue ngebahas ini bukan hanya omong-omong kosong, tapi gue pengen bahas bahwa udah berdampak ke personal, Pak. You take it personal, bro. Itu yang bikin orang jadi terus pakai itu karena it take it personally. Itu yang lengkap lama soalnya jadinya. Bagusnya iya bagus, jadi laku tuh aplikasi lo, banyak cuan lo. Tapi tampak lainnya, nah itu tadi yang kita sudah omongkan. Dan membandingkan banyak ya. Iya. Anyway, kesimpulannya semua yang gue ambil bahwa series ini menyentil kita semua sih sebenarnya sebagai penonton bahwa ini udah terjadi dan akan bisa lebih mendekati lagi. Sudah terjadi tapi memang belum se-advance itu. Tapi gue yakin series ini ngasih sindiran bahwa ini akan terjadi loh. Dan banyak sindiran-sindiran bahwa yang tadi akhir orang jadi fake people, sekarang banyak orang jadi fake demi followers, demi apa segala macam. So menurut gue teknologi ini cepat atau lambat akan ada. Tinggal ya lo mau pilih cuek sama rating atau enggak, kembali ke lo, friend. Oke, itu aja, friend, cerita series kita hari ini soal Nosedive, soal teknologi rating manusia. So sampai ketemu di next episode Ngobrol Film. Makasih udah nonton. Buat kalian yang mau request video, pokoknya kalian bisa DM ke Instagram gue di @raisyidik, dan kalian juga bisa follow Instagram Aji di Fizalaji. Kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video selanjutnya, kalian bisa subscribe. See you in Grey Area. Ya, apa? Nggak tahu. Iya.
nggak kita suka postingannya atau misalnya bersin. sorry. Buat kalian yang mau follow Instagramnya Fizal Aji, ada di @FizalAji. Oke, gitu aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Boleh minta follow back nggak teman-teman nanti? Tergantung, kalau saya merasa itu menarik untuk diikuti akunmu ya saya follow, kalau enggak ya enggak ya. Tapi buat yang mau, mungkin ada yang penasaran, oh ini Fizal Aji. Ya follow aja kalau mau. Follow. Cuman kalau gue mau tekankan gitu loh, bahwa gue nggak suka ada orang yang maksa minta follow back. Nah, itu. Dan akhirnya lu tau gue orang nggak enakan. Akhirnya gue follow back. Ada. Gue nggak suka, dan itu gue merasa apa? Awal bibit dari ketidaktulusan. Gue berteman sama dia. Misalkan udah ketemu gitu, apalagi ketemu langsung nih. Re, follow back dong. Gue follow. Saya suka ekspresi itu tadi. Bagus itu, priceless ekspresinya. Itu bagus tuh. Re, follow dong. Enak, enggak bingung tapi ya udah deh. kayak gitu. Itu loh. Iya. Kalian bisa DM ke Instagram gue @raysidik. Gak usah minta follow back. Gak usah minta follow back ya. Ribet. Tapi kalau misalkan gue suka ngajak ta'aruf, ribet. Jangan. Oke, ini nggak perlu dibuka. Santai.